FKS, kembali lagi dengan aku Okta, aku Syaira di Tok Tok ngobrol bareng Dagri Talk. Oke, di Dagri Talk kali ini kita kedatangan tamu, yaitu 3 pimpinan Hima DCB yang pastinya keren-keren abis dengan jaket himpunannya yang ungu-ungu ini. Oke, boleh langsung aja kakak abang perkenalan diri dulu. Mungkin boleh dari aku deh. Ya. Halo teman-teman, nama aku Rafid Diaulah Ramadan. Untuk tahun ini diamanahi sebagai CEO atau Ketua Himpunan Mahasiswa Digital Content Broadcasting atau biasa disebut sebagai Broad Station Kabinet Reka Cipta 2025. Oke, halo Bang Rafid. Halo. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Zahra Mega Hafiz, akrab disapa Zahme, selaku Wakil Ketua Himpunan atau Chief Operating Officer dari Hima DCB atau Broad Station. Salam kenal. Salam kenal Kak Zahme. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafael Rasya, dipanggil Rafael. Aku di sini selaku Unit Production Manager di Kabinet Reka Cipta. Oke, halo Bang Rafael. Oke, udah kenalan ya teman-teman. Kalau gitu aku mau nanya-nanya nih Bang, Kak. Kira-kira kesibukannya nih akhir-akhir ini tuh apa sih? Kesibukan akhir-akhir ini guys. So sibuk aja sih. Oh, so sibuk aja sih. Sibuk aja, enggak. Kita lagi banyak ngerjain tugas aja sih. Tugas ya. Sama beberapa kegiatan Hima DCB. Oke. Kalau boleh tahu, abang kakak nih asli Bandung atau dari daerah mana nih? Nih yang asli Bandung Ya, nih. aku asli Bandung. Oh, Rafid asli Bandung. Orang Bojong Soang asli. Oh iya, Warlock. asli. Warlock. Oke, Warlock ternyata. Dia besar Akamsi. bersama Telkom. Rumahnya sini kalau nggak salah ya. Oh iya. Kalau Kak Zahme asalnya dari Kalau mana aku nih? dari Padang, Sumatera Barat. Uni. Sumatera Pride Kak. Oke. Asik. Sumatera guys. Kalau aku dari Jogja. Dari Jogja. Ya. Oke Bang, sorry Bang, kita beda Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Sama Jawa. Oke. Jawa adalah kunci. Ternyata dari berbagai daerah ya. Tapi kalau Bang Rafid Akamsi guys. Akamsi. Oke, mungkin boleh langsung ke pertanyaan pertama kali ya Bang Kak. Oke. Oke, izin aku buka ya untuk pertanyaan pertama. Untuk Hima DCB tahun ini kan mengambil nama dengan Reka Cipta. Boleh dong diceritain ke kita semua kenapa periode kali ini, kabinet kali ini akhirnya memutuskan Reka Cipta menjadi nama kabinet di tahun ini. Oke, mungkin awalnya tuh latar belakangnya gitu ya. Iya, boleh. Yang hal yang melatar belakangi kami kenapa menamai kabinet ini sebagai Kabinet Reka Cipta, awalnya itu keresahan gitu, bahwa kayaknya organisasi mahasiswa tuh nggak harus kaku-kaku amat gitu. Kayaknya organisasi mahasiswa harus ada perubahan yang secara signifikan gitu diganti. Makanya kami mengambil nama Reka Cipta, artinya pembuatan ulang atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu namanya Reka Cipta seperti itu. Mungkin mau namain? Mungkin sama kenapa kita akhirnya mengambil Reka Cipta juga kan mereka sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari kehidupan broadcasting ya, reka adegan kayak gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya udah ada atau bisa jadi belum ada, jadi kita bikin baru atau kita modifikasi gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di DCB sendiri. Kayak jadi organisasinya mau dibawa kemana nih gitu, butuhnya apa sih di organisasi itu, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin Udah ngejawab. Oke, mungkin Hima DCB tahun ini lebih merangkul teman-teman dari mahasiswa DCB untuk lebih apa ya istilahnya tidak terlalu formal sehingga bersifat lebih kekeluargaan seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa nih program kerja unggulan di Kabinet Reka Cipta ini nih Kak Abang? Kita sebenarnya ada 4 program kerja yang mengambil banyak orang gitu dalamnya. Tapi salah satunya yang paling banyak dikenal juga sama mahasiswa FKS gitu adalah produksi film DCB volume ketiga gitu. Oke, itu aku sempat dengar sih. Katanya itu bakalan jadi project yang lumayan gede dan juga banyak yang apa sih? Yang berkontribusi lah. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu itu gimana sih Bang? Kayak Coba ceritakan. Jadi sebenarnya Iya, boleh.
Boleh nanti ditambahkan oleh Iya, Rafael. siap. Jadi sebenarnya project film itu mulainya ada itu sebenarnya dari memang kan kalau dari segi kehidupan kampus sendiri gitu, di mata kuliah pun kita berhubungan sama audiovisual gitu. Jadi akhirnya mulai sebenarnya dari iseng, dari angkatan nih bikin film yuk bareng, ayo gitu, terus dilanjutkan ke tahun berikutnya jadi sebuah budaya. Nah budaya itu akhirnya kita serap untuk gimana kalau misalkan kita bikin secara lebih organisasi lagi gitu nih, maksudnya lebih terstruktur lagi nih perekrutannya, pelaksanaannya kayak gitu. Mungkin boleh Rafael ditambahkan? Ya itu berangkat dari kita kan belajar dari audiovisual, editing segala macam. Jadi kita pengen mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari dan kenapa tidak kita bisa membuat karya gitu. Setidaknya kalau misalnya kita mencoba untuk masukin ke festival atau melombakan tapi belum rezeki, setidaknya kita sudah memiliki portofolio lah atau pengalaman gitu yang kita udah pernah buat short movie nih gitu. Tapi aku penasaran nih Bang, itu tuh kayak cuman broad station aja atau semua dari setiap angkatan tuh bisa gabung untuk short movie ini? Itu semuanya itu berlaku untuk semua mahasiswa DCB gitu. Semua, oh. Tapi kalau soal kebutuhan misalkan cast gitu atau pemerannya itu kita casting gitu, open casting untuk Oh, pakai siapapun open gitu. casting. Iya. Kayak kemarin kita ada satu ya Ya, yang akhirnya dari mahasiswa ikom gitu. Oh bisa? bisa. Ada, tapi jadi pemeran gitu. Tapi mungkin untuk saat ini mungkin boleh nanti tampil sebagai ini ekstras gitu. Boleh. Bang boleh Bang, kita berdua nih Bang. Nganggur. boleh. Ayo. Boleh ya. Kirain emang ya udah yang DCB aja gitu. Lebih ke ininya kali ya. Ya jadi krunya. Iya, itu khusus krunya DCB kayak Waduh. kameramennya atau editornya gitu baru. Karena kan kalau dari segi jumlah sebenarnya kita nggak yang banyak banget ya. Jadi kalau misalkan semuanya jadi kru cast juga, kadang ada beberapa yang akhirnya double job dan kecapean. Akhirnya ya udah nggak apa-apa nih, kita coba buka peluang nih buat teman-teman yang mungkin kenalan dulu nih, ditarik mau nggak jadi cast di film kita gitu. Dan itu juga menyesuaikan lagi kebutuhan dari sutradaranya, kira-kira pemeran yang cocok atau yang ada di imajinasi dia tuh orangnya kayak gimana gitu. Gitu. Untuk short movie ini nanti bakal dipublikasikan di mana? Platform apa? Di mana ya? Oh, masih rahasia. Masih rahasia, oke. Oke. Karena belum produksi juga jadi. gitu. Tapi sebetulnya dari DCB sendiri udah ada gitu platform namanya, mungkin nanti lah. Oke, ditunggu Belum teman-teman. bisa Coming soon guys. Coming soon. Isinya karya-karya kita semua gitu, bisa ditonton lah ke khalayak banyak. Dan sebenarnya selain dari bikin film tadi tuh kita juga punya satu program ya. Program namanya itu Bedah Film. Jadi di situ lebih ke diskusi film. Jadi kita ngobrol nih soal ini tuh filmnya tentang apa sih, bareng sutradaranya, entah dari segi pembuatannya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya film yang kita produksi tiap tahunnya itu niatnya juga akan dibedah. Jadi secara luasnya juga dikenal sama masyarakat lewat bedah lebih dalam lah gitu ngebahas soalnya. Mas, film itu tentang apa sih sebenarnya gitu. Oke, ngebantu banget ya buat kita-kita yang suka banget tonton film. Dengan adanya program ini tuh benar-benar ngebantu ke ada sudut pandang lainnya nih dari film-film yang udah dipublikasikan seperti itu. Banget. Dan jujur itu menarik sih Bang, Kak. Kayak ya menarik, kayak kita jadinya kayak nungguin itu gimana sih hasilnya. Betul. Sama mau casting ya Kak? Tetap ya, tetap kode-kode. Tetep dong. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan berjalannya himpunan mahasiswa digital content broadcasting kan mungkin udah setengah perjalanan ya Abang Kakak menemani teman-teman yang lain. Mungkin boleh diceritain, sharing ke kita momen apa sih yang sekiranya kalian bisa sharing ke kita kesan pesan, senang sedih bersama teman-teman mahasiswa DCB. Yang memorable lah gitu. Betul. Mungkin kita tarik ke awal mungkin ya. Boleh. Sebetulnya yang membekas sekali itu waktu kita diskusi soal grand design sebenarnya. Oke, boleh langsung di-spill Bang. Itu tuh kita sampai beberapa hari ya, Mek? Iya, berhari-hari. Dan itu sampai jam 3 pagi. Iya. Perjuangan Karena sekali. kita pengen Hima DCB ini ya namanya kan Reka Cipta nih kan. Jadi pengen ada menghadirkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya gitu. Akhirnya kita banyak diskusi dan kita juga ngundang Pak El, ngundang teman-teman yang kemungkinan pada saat itu akan menemani kita juga gitu. Akhirnya kita diskusi bareng gitu. Dan sebelum Pemira juga ya kita nyampein grand design juga ke teman-teman yang lain gitu kan. Akhirnya
ya di situ gitu. Jadi Banyak momennya masukan juga. jadi mungkin karena kita ibaratnya kalau dari segi organisasi ini tepat 1 tahun kita berjalan gitu, dari awal diresmikan sama fakultas dan juga universitas. Kemudian dari segi pengalaman pun kita belum pernah benar-benar terjun ke Hima sebelumnya kan. Jadi memang kita benar-benar harus ngulik lebih dalam lagi sebenarnya tuh Hima tuh geraknya kayak gimana ya. Kita banyak ngobrol dengan pimpinan Ormawa di tahun sebelumnya, ngobrol dengan angkatan kabinet sebelumnya juga. Terus kita juga searching di mana-mana. Pokoknya benar-benar yang aduh ini mau gimana ya. Terus sampai kita ada satu momen yang kita bingung banget nih, 3 hari cuman untuk merumuskan ini tuh strukturnya mau seperti apa nih gitu. Kita debat itu kayak enggak menurut aku gini, kita debat, kita kasih masukan, saran dan kritikan satu sama lain sampai akhirnya kita memfinalkan oke, berarti kita dengan posisi seperti ini kita butuh struktur yang seperti ini, kita butuh orang-orang yang seperti ini, dan bentuk kabinet ini akan berjalan seperti ini gitu. Dan akhirnya lumayan hektik ya pokoknya sebelum pemira itu, dan alhamdulillahnya paten ketika udah berjalan di grand design-nya, udah dipaparin lah gitu. Dan fun fact, aku dan Zahme pun dari staff langsung ke pimpinan kan, jadi ya. Wow. Dan Jadi Pak El banyak juga PR-nya sama. gitu. Tapi berarti emang benar-benar terstruktur lah ya, emang udah dipikirin mateng-mateng ini maunya kayak gimana sih gitu. Oke. Kalau kan sibuk banget nih, banyak banget kegiatannya di organisasi, mungkin Bang Rafael juga kegiatannya banyak ya di organisasi, kuliahnya gimana, terus kayak kehidupan pribadi juga ada pastinya, ngejalanin hobi atau gimana. Kalau aku boleh tahu nih, gimana cara abang dan kakak ngebagi waktu untuk itu? Pak El dulu. Oh ya boleh. Oh, Bang Rafael duluan. Aku kan ikut organisasi, aku ikut klub juga, terus juga ada kuliah. Cara aku membaginya sih ya kembali lagi ke skala prioritas ya. Yang pertama itu kuliah. Itu kan kewajiban kita jauh-jauh dari tempat asal kita ya ke sini untuk belajar gitu. Yang pasti itu nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dianggurin lah. Yang kedua mungkin aku lebih fokus ke organisasinya gitu, karena aku juga diamanahi untuk menjabat, aku juga punya tanggung jawab, dan ya semoga bisa berjalan dengan bareng lah gitu. Dan sejujurnya dengan aku ikut organisasi ini dan dengan kuliah itu alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu, selinear gitu. Jadi ya menurut aku ya pasti hektik, tapi nggak begitu sulit lah menurut aku untuk membagi waktunya. Berarti itu Bang, bagus Bang manajemen waktu. Bisa aja. Oke lanjut, mungkin dari Bang Rafid. Sebetulnya ya kurang lebih sama aja gitu. Lagian juga kita kan satu kelas juga. Bertiga? Iya. Karena cuma satu kelas. Oh iya, oke. ITB itu satu angkatan satu kelas. Dan di satu kelasnya juga nggak terlalu banyak juga gitu. Ya, akhirnya karena kita tahu sama-sama kesibukan masing-masing gitu. Ya gimana pun juga kurang lebih sama gitu caranya untuk membagi waktu antara organisasi dan juga kehidupan pribadi gitu. Dan saling backup juga bisa. Betul. Buat kuliah, tugas kuliah dan organisasi gitu. Oh gitu, Bang Rafael sering di backup. Iya, saya Tugas Bang ini kuliahnya. belum ini gini gitu. Oh gitu. Bukan backup, minta tolong, lebih ke minta tolong ya. Jadi kalau aku sih dengan organisasi, dengan kesibukan kuliah dan kehidupan pribadi sendiri tuh akhirnya belajar untuk kayak jadi sadar gitu. Kalau misalkan emang jadi pemimpin tuh nggak sesimpel itu loh gitu. Jadi ada kita bertiga tuh ngerasa kayak ada hal-hal yang mungkin misalkan kita ngomongin soal hobi, ada hal-hal misalkan biasanya tuh hobi tuh dijalanin 3 jam nih sehari. Nah itu harus kepangkas jadi 1 jam aja. Jadi banyak ngerasanya harus ngorbanin ini nih karena ngerasa aku punya tanggung jawab nih di sini gitu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya skala prioritas juga, dan berusaha untuk nempatin posisi lah di mana harus bertindak sebagai seorang pemimpin, di mana harus bertindak sebagai seorang diri sendiri, kemudian sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Keren sih, keren. Nah, tadi kan ternyata kalian tuh bertiga sekelas, mungkin tiap hari selalu berinteraksi, benar-benar mungkin bisa dikatakan 24/7 tuh kalian ketemu kan muka ini lagi, ini lagi. Nah, mungkin bisa nih dikasih tahu ke kita dan teman-teman semua penilaian dari satu sama lain, fun fact kira-kira kalau misalkan dari Bang Rafael ke Bang Rafid ke Kak Zahme ke Bang Rafael sama Bang Rafid gitu. Mungkin boleh. Apa ya?
Fun fact Siapa yang dulu orang-orang tuh mesti tahu nih. ya Mesti tahu fun nih. fact dari ini itu apa gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Jamin dulu. Jamnya boleh. Kak Zahme nge-fun fact-in Bang Rafid dan juga Bang Rafael, Kak. Oke. Mikir nih. Apa ya? Apa ya? Rame ya. Kalau aku sebenarnya ngelihatnya dari watak sih sebenarnya mungkin kita tuh beda tiga-tiganya. Nah, fun fact-nya kita tuh semuanya beda-beda. Aku anak pertama, anak tunggal, anak bungsu. Jadi kita semua kayak oke. Ada kadang di saat kayak aku ngerasa kok berasa sama adek gitu. Kadang kok sama ini, maksudnya tuh kadang orang ngerasa kayak gitu. Mungkin karena pembawaan dari rumah masing-masing berbeda. Raffi tuh kadang di saat-saat tertentu tuh sifat anak tunggalnya keluar. Ya, oke dia sifat anak tunggalnya akan keluar nih. Nah, Rafael pun kayak gitu. Kadang sifat anak bungsunya juga oke. Contohnya anak bungsu tuh gimana Kak Zahme? Coba. Apa ya? Contohnya. Lebih ke Eksklusif hanya di Dibongkar habis nih. apa ya? Kalau Rafid dulu deh. Kadang tuh lebih ke aku ngelihat sosok yang karena mungkin terbiasa sendiri gitu, kadang dia emang ya udah aku sendiri nih nge-handle gitu. Nah itu sering bukan sering juga sih sebenarnya, ada kalanya oke, mungkin karena dia terbiasa sendiri tanpa bantuan saudara juga, jadi ya udah dia dengan diri sendiri sudah cukup gitu. Nah itu ada kadang-kadang oke, ini anak tunggalnya lagi keluar nih gitu. Nah kalau Rafael tuh lebih ke sifat cerianya itu gambarin anak bungsu gitu. Kadang aku ngeliat kayak ini orang kok nggak pernah capek ya, Energinya ada terus energinya ya. ada terus nih gitu. Boleh nih lanjutlah dari Ayo, Bet. Jujur bingung aku nih. Mungkin Pak El dulu deh. Oh gitu. Lempar-lempar. Boleh. Kalau misalnya ya benar sih, masing-masing itu punya watak yang berbeda gitu. 180 derajat malah ya. Mungkin kalau dari Rafid sendiri dia betul-betul seperti anak tunggal itu, dia mengayomi, dia sering nanya gimana, bisa nggak, atau ada kesulitan nggak, segala macam gitu. Cuma ya ada kekurangannya juga gitu. Dia ngerjain sendiri, jadi pusing sendiri dianya. Dia ngerjain sendiri, pusing sendiri gitu. Kalau dari Zahme, dia orangnya vokal gitu. Dia nggak seneng gitu, dan itu bagus gitu. Jadi kita nggak perlu menerka-nerka dia, oh dia lagi gimana nih, lagi kenapa nih. Jadi dengan cara gerak-gerik dia, cara omongan dia udah cukup menunjukkan gitu. Gitu. Ternyata Fit. gitu. Bang, pressure nih Bang. 1, 2. Mungkin fun fact-nya kalau dari Zahme ada kesamaan hobi gitu ya. Oke. Kita ada kesamaan antara ya, hobi membaca dan menulis gitu kan. Karena makanya kita sempat bareng lomba juga kan di Epicentrum gitu. kayak hampir selera kita kayak sama gitu. Dia tiba-tiba kepikiran dokumenter, lah aku juga pikir. Nah jadi banyak cocoknya tuh di hobi sebenarnya. Kalau Pak El, Tuh, sulit nih. karena Kayaknya banyak sulit main sebetulnya. Gitu. Jadi gimana ya? Kemana-mana juga aku kadang sama Pak El gitu. Ya, akhirnya ya itu aja sih fun fact-nya sebetulnya. Ya, mungkin kalau misalkan Kak Zahme tuh lebih Bang Rafid jadiin kayak teman diskusi apa Betul. segala macam. Terus kalau Bang Hobi, Rafael tuh mungkin di saat Main abang gitu. udah capek kayak aduh butuh yang seneng-seneng nih gue. Mungkin Bang Rafael Emosional support Jalan. berdua tuh. Bagian itu aja gitu. Oke. Oke, ternyata gitu guys. Fun fact dari pimpinan Hima DCB. Kalian harus nonton. Anak DCB kalau gak nonton marahin Bang. Ini Absen satu-satu. iya boleh. Gimana kalau kita tayangin di pas kelas aja? Boleh. Nonton nih, keren nih kita nih. Mungkin kita lanjut ke games Games, kali boleh. ya. Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Yes. Ya. Ini gamesnya sebenarnya ini agak pressure juga Bang. Waduh, Nah, wah, senangnya nge-pressure. karena ini kita bakalan tes chemistry. Oke, siap. Jadi nama game Ketahuan dong ntar. kan udah tiap hari 20 Iya, bener. 24 Maksudnya ketahuan kita kelas kuat bareng. banget gitu kan. Betul. Oke, nama gamesnya tuh games telepati. Wes, Jadi nanti Kak Syera bakalan sebutin satu kata, tapi kakak dan abang harus lanjutin satu katanya. Contohnya, Oke, contohnya. Oke. Bentar ya. Aku ada. Oke, sebutin Contohnya apa? pohon deh, Nah, pohon. katanya pohon. Oke. Terus nanti kita lanjutin lagi. Setelah pohon tuh kata apa? Kalau nggak sama, Berarti kita nggak oh yang ngasih kata-kata
dari Sera gitu. Iya. Terus kita ngomongnya barengan setelah itu kayak apa gitu. kita Oke. ngomong daun gitu baru. Oh, Ya, iya iya siap, Bang, siap. padahal aku mau nyebut itu. Oh iya. Oke. Paham Dikit paham. lagi paham. nih. Apa ya? Pohon. Oke, pohon. Dah. Selain daun ya. Iya. Ya. Dah. 1, 2, 3. Rindang. Hijau. Ya. Okta. Daging Aduh. belum Enggak kok chemistry. guys, enggak kok guys, kita love banget anaknya kok. Nyontoin aja ini mah Iya. nyontoin. ya kan? Cuma contoh aja. Contoh tapi Angie santai ternyata Angie. Enggak, ini juga chemistry-nya enggak Enggak kok nyambung. kita ini solid banget Solid. kok. Di belakang layar aman kok, aman guys. Di belakang layar. Iya iya. Udah, paham ya? Paham. Oke oke. Paham? Siap, Paham ya, siap. Kak? Oke, kita lanjut kali ya. Ke kata pertama. Kata pertama itu Rumah deh, rumah. Ah, ini mah ya Gampang. gampang ini mah. 3. Udah ya. Oh iya. Oke oke. Mikir, gua ada mikir. Mak, Me, ya ya Allah, Allah. Me. Tiap hari, Me, ini. Me. tatap-tatapan dulu, Tatap. dulu. Oke. 1, 2, 3. Kreasi. Satu ya. Nah, sebentar. Oke. Kenapa rumah kreasi? Oke. Itu tuh ada di visi kita. Oh. Masuk ke dalam visi. Masuk ke visi. Oke, sebenarnya kita nggak tahu sih itu. Kita ganti ya. Kita ganti. Kata kedua botol kali ya. Nah, botol ya? Tol. Itu ada ya dia botol kali ya. Oke, udah semua. Oke. Gajah be Dapat. apa? Tatap-tatapan lagi deh, tatap-tatapan lagi. Oke, satukan pemikiran. Susah nih. Ya udahlah ya. Oke, siap. Oke. Ntar endingnya kita disclaimer. Oke. Oke. 1, 2, 3. Putih. Minum. Iya, gimana sih? Oh iya. Maksudnya nih, jelasin dulu sabar ya. Karena kamu sering bawa botol putih nggak sih? Itu mah Zara. Emang beda dikit sih Beda. Zara dan Iya, Zara dan Zara. Iya. Membela. Sorry ya. Guys, Kita ternyata selalu enggak ada ya. disclaimer ya. apa-apa. Apa. Yang penting satu. 1-0. Iya. Kita lihat selanjutnya nih. Ini babak penentuan nih. Oh, penentuan nih. Oke. Oke. Kata selanjutnya mungkin dari Akta. Oke. Dapat ya? Belum lagi. Bukan di skip. Telepati. Katanya digital konten. Ya. Ini sulit banget ya. Sulit banget nih kayaknya. Apa ya? Aduh. Susah banget nih, susah banget. Terlalu sulit nih. Apa ya? Bingung nih. 1, 2, 3. Jurusan. Broadcasting. Ih, gimana? Bisa diulang nggak? Iya, jurusan kita digital konten broadcasting gitu maksudnya. Iya. Oh gitu bang. Iya. Ketahuan berarti ya yang kurang deket ya. Tapi dari kata kedua sampai kata terakhir aja Bang Rafael nih yang selalu salah. Gimana sih ini Bang? Iya. Mau klarifikasi dulu nggak sekiranya nih? Ya, Lihat sana. Minta maaf dulu. buat Rafid Zame. Malah ada di sini. Ya mau titip salam lah buat Rafid Zame, sehat terus gitu. Oke. Ada lagi satu kali lagi dong. Ya satu lagi. Oh nggak bisa, nggak bisa. Oh nggak bisa. Kesempatannya udah habis tadi. Udah kata habis. tadi terakhir. Aduh. Terus kurang nih. Aduh. Bang Rafael. Iya, Mungkin sorry. bisa jadi bahan evaluasi ya Bang. Bahan evaluasi nih. Harus rapat nih kayaknya nih. Setelah ini bonding lagi sih Oh bang. iya bonding ya benar. Ternyata 24/7 kurang. Masih ya, Bang. kurang. Janjian di belakangnya. Waduh. Waduh. Kan yang tahu. Gak masuk grup kayaknya bang. Iya deh. Kan berdua gimana bikin grupnya? iya juga ya. PC berarti. PC aja ya. Iya. PC-PC-an. Oke. Masih lucu lagi. Itu kameramen ketawa tuh. Kameramen ikutan kesel. Itu dari tadi lagi kameramen dari tadi udah keselak guys habis minum. Oke, lanjut ya guys. Mungkin udah nih. Udah. Gamesnya udah selesai, Ya. terus juga pertanyaannya udah nih. Aduh. Ya. Tapi sebelum kita tutup, aku masih punya satu pertanyaan lagi nih. Oke. Kira-kira apa sih harapan dari kakak dan abang buat Hima DCB ke depannya? Aduh, kalau harapan banyak sekali ya teman-teman. Boleh, nggak apa-apa bang, kita Kita tungguin. tungguin, kita dengerin.
ya kan dari berdirinya atau diresmikannya Hima DCB ini kan baru 1 tahun ya. Baru kemarin banget itu tanggal 24 Mei. Ya harapan dari aku sendiri gitu secara pribadi, mudah-mudahan gitu dengan adanya kabinet kita juga itu bisa membawa banyak kebermanfaatan buat teman-teman mahasiswa DCB lainnya, bisa saling atau bisa menjadi mewadahi ide, kreativitas, gagasan apapun itu bentuknya, supaya teman-teman ini bisa saling bertumbuh bersama gitu di DCB yang singkat gitu, karena kita cuman 5 semester gitu belajar di DCB gitu. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Udah tahu sih, tapi baru tahu kemarin. Karena aku kan jujur ya, aku search dulu guys, aku cari tahu. Keren nih, dulu. research dulu, Keren, research keren. Gak respect nih. Staff of the month. Amin. Perwakilan Dagri. Ya pokoknya kayak gitu. Karena kita singkat, kita akhirnya ya kita pengen banget gitu mendorong seluruh mahasiswa DCB untuk yuk sama-sama kita berkarya gitu, yuk kita sama-sama untuk saling berkreasi gitu. Oke, Bang Rafael mikir banget nih kayaknya, mikir Damai, keras. Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda juga ya dari Rafid gitu. Harapannya di himpunan DCB ini, di Broad Station sendiri tuh nggak cuman punya orang-orang yang merasa memiliki, tapi emang semua orang tuh punya kesadaran bahwa ya ini tempat kalian semua gitu, ini wadah kalian semua gitu. Dan kita harapannya terutama di khususnya gitu ya di kabinet Reka Cipta ini, dengan formulasi yang baru dengan sistem yang baru gitu, kami berharap supaya teman-teman DCB itu bisa benar-benar berkarya bareng lah gitu. Karena salah satu alasan juga kenapa akhirnya namanya Reka Cipta, karena kami merasa bahwa kesempatan kita untuk mengimplementasikan apa yang kita pelajari di kelas itu kayak cuman singkat banget gitu. Ya udah lewat tugas aja gitu. Tapi kami pinginnya di Broad Station inilah gitu. Kalau misalkan nggak bisa nih di kelas, ya udah setidaknya di organisasi kalian bisa berkarya gitu. Kalau dari aku ya mungkin singkat saja ya. Paham. Ya harapannya adalah selalu menjaga marwahnya ini, yaitu selalu menghimpun mahasiswa DCB itu. Jadi tidak ada yang jalan sendiri, kita jalan bersama-sama. Seperti itu. Ternyata itu ya guys, harapan dari setiap pimpinan Hima DCB ataupun Broad Station. Oke, mungkin itu aja abang kakak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat hadir di sini ngobrol bareng kita. Terima kasih juga buat Kak Syaira hari ini. Terima kasih juga buat kameramen. Oke, mungkin ditunggu gebrakan serta kemajuan-kemajuan yang lebih menggebu-gebu dari Hima DCB untuk mengharumkan nama FKS, nama DCB, bahkan mungkin sampai di tingkat universitas. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk di like dan share ke teman-teman kalian. Buat dari Hima DCB, anak-anak DCB, kalau nggak nonton parah banget sih. Ditunggu like-nya, dan sampai jumpa di episode Dagri Talk selanjutnya. Bye-bye.